Alhamdulillah, akhirnya kita bermuwajahah, bertemu muka, berbagi cerita lama tak bersua. Musik ini anugerah, mengalir dalam darah. Hip-hopku tak cuma keseng dari baju dan celana. Rasakan tiap lirik yang tertuang, hip-hopku tak sekedar uang. Ku tak memilih, tapi ku dipilih. Berikan karya terbaik atas skill yang sudah diberi. Lirikku dari langit, mereka bilang ini wangsit. Mulutku komat kamit terbalut dengan musik cantik. Tak perlu banyak intrik. Usia hanyalah angka, hip hop ini anugerah. Genggam erat kita semua saudara. Buang jauh rasa benci di kepala. Dulur, malam ini spesial. Seperti malam-malam sebelumnya, selalu spesial kita bersama teman-teman di sekitar kita. Masih di Silaturahmi. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi, insya Allah. Malam ini rada bagaimana ya, settingannya itu tak terduga. Dari teman-teman di sebelah kanan saya ini wong lawas, konco-konco kuliah, bahkan senior saya saja nih kan. Basicnya bertiga, mereka anak-anak pecinta alam. Nah, kita akan ngobrol secara random ini karena ini beliau-beliaunya ini di Malang ini jarang, maksudnya untuk ketemu situasi seperti ini itu angel mengkondisikannya. Mumpung ketemu difasilitasi oleh Mas Kebo, akhirnya kita bisa duduk bersama ngopi di rumahnya, namanya Pak Pu. Kita, oh Pak Teguh ya. Nah, nama familiarnya Pak Pu. Anget. Kita berada di Mendit, sebelah timurnya Mendit. Nah, ini rumahnya sangat artistik, asik, dan mudah-mudahan silaturahmi malam ini, apa yang kita bicarakan nanti ke depan secara random, ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Apa yang baik monggo diambil, sing elek sampean ingkira dhewe. Jenenge menungso. Kita mulai satu-satu, kita akan perkenalan siapa-siapa beliaunya, baru itu kita akan ngobrol random wes. Nah, dimulai dari sebelah kanan saya, namanya Mas Teguh ya. Mas Teguh atau familiar namanya Pak Pu. Pak Pu, apa dulu ini alumnus dari Institut Pertanian Malang. Suhat itu. Itu sih buka apa sih tutup ya? Siono lah. Oh, siono. Beliaunya ini angkatan berapa aku? 91. 91. Bah, jauh saya 91. Nah, yang kebetulan dulu sama teman mereka berdua ini sering ketemu di alam gue Pak. Ya, Ngono Pak. hutan, di gunung. Dengan hobi yang sama. Dengan hobi yang sama. Saya sering naik gunung bareng ngono Pak gue. Ya, pernah lah. Nah, dan Pak Po ini sekarang kesibukannya apa Pak Po? Saya ngabdi di desa sebagai perwakilan masyarakat, namanya tempat sebuah badan untuk bermusyawarah bagi pemerintah desa dan masyarakat. Saya duduk sebagai sekretaris di situ. Itu yang pertama. Yang kedua ya pemerhati lingkungan yang dilihat tidak baik ya tetap harus dikritisi. Yang benar harus disampaikan benar, kalau nggak benar ya harus disampaikan nggak benar. Gitu, penyeimbang nih, benar. Matur. Dan apa namanya, di sebelah kita ini kan Mendit.
Nah, Pak Po ini wisata Mendit. Pak Po ini juga punya andil sampai hari ini di Mendit apa namanya? Punya tugas menyalurkan dana untuk kesejahteraan monyet atau wanara Mendit. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat itu adalah juga bentuk kehidupan. Yang namanya kehidupan masa mau kita matikan, ya yang hidup ya sudahlah biarkan terus hidup. Dan ini juga memang sudah bertahun-tahun sudah kayak gini ya. Ya, Mungkin nenek moyang mbah buyut saya belum ada, itu sudah ada. Karena terikat dengan keberadaan sumber air atau mata air yang hari ini hampir 70% lebih menghidupi masyarakat Kota Malang. Betul, termasuk saya pribadi yang membentuk Mendit. Mulai Arjosari pindah Tirtomaya sampai Sawah Jajar ini Mendit ya Pak Yudo. Iya, betul. Itu. Terus Pak Po asli Mendit ya? Ya, kebetulan saya lahir di sini. Ya sederhana saja, namanya membela tanah dan air itu ya tanah air terdekat saya. Apalagi saya lahir di sini, tidak maksud untuk apa-apa ya. Kalau semuanya baik, semuanya hidup, semuanya sejahtera ya kita juga ikut Melok ayam ya, melok ayam, melok tentrem gitu. Benar. Nah, terus bagaimana kondisi kera-kera sahabat kita di sampingku ya aman? Sementara aman, indikasi kalau Populasinya juga? Ya, indikasi kalau satwa liar itu berupa ekor panjang itu tidak aman kalau mereka sudah lari keluar dari kawasan, lari keluar dari area. Ini nyebrang-nyebrang nang Ya, tonggo-tonggo ya itu nyemui Pak Ayo. indikasinya kan karena mereka lapar. Oh, di dalam nggak ada? Ya, ada tapi nggak seberapa, kurang. Karena hutannya ya juga semakin nipis, terus desakan dari pemukiman juga semakin masif. Ya otomatis kalau di dalam kurang asupan ya mereka lari keluar. Ya satu gambaran nyata sing gampang ae, lek wong luwe ya mestine ya apa maneh sing bentuk Perkara weteng. Ojo meneh menungso, ojo meneh kethek maksudnya. Menungso. Istilahnya seperti itu ya, makanya kita membantu mereka lah yang memang membutuhkan dengan cara menyalurkan untuk kisah kasih sumbang pakan itu setiap hari Selasa dan hari Jumat. Oh, maksudnya itu orang lain bisa ibaratnya titip Bisa. Oh, gitu. Loh, sebelum kera-kera itu organik ngambil makanan di dalam area Mendit itu apa dari dulu memang ada disuplai dari masyarakat? Ya pertama memang ada di situ. Pertama memang ada bahan untuk mereka konsumsi. Kemudian karena semakin lama semakin menipis berubahnya tatanan kawasan, akhirnya mereka juga terdesak. Ya. Terdesak pertama itu, terdesak kedua ya namanya taman wisata, kalau ramai pengunjung ya mereka juga ikut mendapatkan sesuatu dari pengunjung. Tapi kalau terus nggak ada pengunjung, nah itu terus itu bagian dari tanggung jawab siapa ya, kita masyarakat nggak peduli gitu aja. Perkara di pihak pengelola ngasih makan atau tidak ngasih makan ya itu urusan mereka. Berarti tempat wisata sepi ya ketek-ketek ya. Iya, akhirnya yang meluyurin Dolit akhirnya. Ya, itulah. Kan akhirnya jadi masalah. Ya, sebenarnya nggak masalah kalau mereka Itu kenyang. ada tulisannya apa berarti dilarang mengasih makanan di tembok. Iya, takut kalau seseringan di situ, khawatirnya mereka juga bahaya juga atau kena lalu lintas atau apa ramainya kendaraan. Kalau di dalam gitu ya memang tempatnya nggak masalah. Dan satu hal lagi, kita kasih pakan untuk keberadaan monyet ini adalah sesuatu hal yang salah kalau kita ngasih makan monyet di pinggir hutan. Nah, karena monyet itu memang hidupnya di hutan, ngapain harus dikasih makan? Iya. Nah, cuman di sini kan unik toh. Ada satu hidupan liar di tengah pemukiman penduduk, dan ini mungkin ini yang ditugaskan sama alam semesta untuk menjaga mata air itu. Oh iya. Nah, gitu loh. Betul. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya rasa itu kalau sampai saiki air masih bersih aman ya. ya aman ya. Cuman untuk urusan monyet ya mudah-mudahan aja mereka terus sejahtera gitu aja. Lek monyet sejahtera berarti masyarakat ini sejahtera Ya ya. benar mestinya Iya. gitu. Niku
Katanya di monyet itu ada kayak apa namanya, ada rojone monyet itu ada satu klan atau beberapa klan itu. Ya, saya rasa kalau di dalam itu memang ada beberapa kelompok. Dari masing-masing kelompok itu ada semacam kepala sukunya lah. Itu yang tampak. Karena memang kadang-kadang kita lihat monyet mendit itu ya aneh. Kadang-kadang terlihat banyak sekali, kadang-kadang tidak ada sama sekali. Ya saya sendiri yang ngasih makan seperti itu, kemana ini mau saya kasih makan kok pada hilang semua. Tapi di suatu ketika ngumpul banyak sekali lah. Ini kan sesuatu yang saya nggak bisa apa nih ya kan gitu loh. Misteri gue. Nah, cuman kalau saya percaya bahwasanya kehidupan ini akan lahir kembali, bisa saja itu bagian dari kelahiran kembali kita sebagai manusia, bisa jadi apa saja loh kita kalau. Nah itu makanya kita harus peduli dengan wong kucing, orang juga ada yang pecinta kucing aja yang masih anjing apalagi ya itu bentuknya monyet kan, bentuk-bentuk kehidupan lah, ciptaan alam lah itu. Ya saya pikir kita harus tetap itulah bahasanya welas asih lah ke makhluk apapun lah, gitu aja. Nggak ada program-program apa menarik masyarakat awam ke dalam situ untuk lebih mengenal mendit dan penghuninya, nggak ada program-program? Saya rasa sekarang sudah banyak orang yang punya kepedulian yang sama dengan yang sudah kami lakukan. Cuman mereka berangkat sendiri sini nggak masalah, objek yang ditujukan sama untuk monyet itu, bukan untuk saya, untuk siapa ya. Saya pikir itu sudahlah, itu bagian dari hal baik yang mereka lakukan. Ya saya terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan support berupa pakan kepada monyet itu, entah di hari apa tuh jam berapa sudah lah, itu terima kasih aja kami sebagai masyarakat. Gak ada kendala apa-apa namanya selama ini deh ngurusi mendit itu Pak? Iya, namanya juga ini saya pikir mendit ini taman wisata. Dulu namanya Taman Wisata Alam Pemandian Mendit, sekarang menjadi Mendit Waterpark, entah mau jadi apa lagi namanya kan gitu ah. Karena itu Taman Wisata Mendit, karena masyarakat juga tidak punya kewenangan sama sekali di situ, karena sudah diklaim miliknya pemerintah kabupaten. Terus terang saja saya sampaikan situ. Cuman kan ini sesuatu hal yang lucu kalau dibilang ini punya pemerintah kabupaten, karena di situ kami sebagai masyarakat menyatakan di situ sebagai tanah adat, karena jejak-jejak yang ada di situ adalah ada mata air, ada punden, ada monyet, ada kayu jati. Nah itu kan memang sudah ada dari zaman leluhur saya ada di sini, sudah ada itu. Kalau sekarang tiba-tiba muncul sertifikat tahun 2019, kok nggak tahun 1945 saja atau tahun 60 lah bikin sertifikat itu, tiba-tiba sekarang muncul pengurusan dikelola oleh pemerintah gitu maksudnya. Iya. Ini wisata tempat ini. Iya. Lah harusnya kan karena di situ masih ada hidupan liar yo. Kapan itu klaimnya punya pemerintah daerah ya mestinya urusan monyet ya harus ikut sejahtera, ikut pemerintah daerah gitu loh. Lah sampai lari ke kampung itu kan ya apakah terus hanya sekedar punya lahannya sama airnya saja pemerintah ini, nggak ikut peduli dengan yang hidup di situ. Wong itu juga berhak hidup kok mereka itu. Tuh. Ono sing kita ono bab mendit iki. Enggak saya rasa kalau para pejabat itu sering main-main ke Wendit, aku rasa mungkin koruptor nggak ono ya. Maling-maling duit negara itu nggak, mereka bisa belajar dari itu. Dari monyet itu. Aku juga mengamati beberapa hari saya di sini, coba saya kasih makan, ternyata juga seperti mengingatkan pada kita ini kalau kita geragas seraka ya situ wujudnya. Iya. Pernah bawa makanan itu saya ngasih satu-satu ada yang manut, tapi kita ada yang nyuri. Just kayak dewe pasti dia. Itu betul harus belajar mencuri itu jangan ternyata kelakuan monyet juga kan gitu. Mungkin itu ya pelajaran yang beberapa hari saya di sini ngasih makan. Nah, nanti kayak semoga ada bab khusus nanti di silaturahmi bersama Pak Po. Kayaknya gak mungkin malam ini kita tuntaskan karena tadi
waktu kita di ruang make up tadi, ruang artis tadi kita ngobrol secara offline itu banyak yang kita bicarakan. Tapi semoga nanti kita ada ngobrol lagi sama Pak Pus yang sewante ngomong seputar seluk-beluk beliau dan Mendit. Nah, kita nyun sewu kita akan geser ke sebelah Pak Pus ya. Siap, monggo. Nah, di sebelah kanan ini kalau di medsos namanya Lutfija. Oh ya. Lutfija dulu mahasiswa kan kuliah di Bet. Wisnuwardana. Oh, Wisnuwardana gini. Ini juga salah satu anak pecinta alam dan biyen sing aku ngerti ku arek-arek pecinta alam yo kampusnya secara tertulis memang di sana, tapi uripe wis di dindi di Malang. Bahkan di luar Malang mereka ini santai. Masih gak di kos-kosan iso mangan, bisa hidup di mana Kabeh saja. konco, kabeh dulur. Lah, iku enake yo. Piye? Sama pecinta alam adalah saudara. Dan kalau teman-teman yang belum tahu, Lutfija ini juga seorang kon itu ya fotografer ya videografer. Nah, aku film, Oh film sorry filmmaker ya. tukang gendang visual. Nah, bosone itu tukang gendang visual sing yang saya tahu konsisten di tentang alam dan budaya apa ngarani ya? Lebih sebenarnya sih sama. Kalau Pak Pu kan lebih bergerak, saya lebih bagaimana visual itu. Sik kon rada Iya. maju mbek rada banter. Menyadarkan ya semua makhluk tentang kita itu sebenarnya selama ini kan manusia dan alam itu terpisah. Ternyata kita bagian dari alam, kita sebenarnya alam itu aja. Tapi aku lebih mengedukasinya lebih ke visual karya. Dengan visual. Ya. Baik itu tentang masyarakat adat, baik itu tentang sebuah budaya. Dan baik itu tentang satwa juga. Jadi satwa pun saya orang hutan juga pernah. Iya. Terus eks topeng monyet juga sama kayak gitu. Lumba-lumba pernah juga? Lumba-lumba? Lumba-lumba aku belum. Tapi kalau eks topeng monyet sering beberapa tahun ini. Ntar juga tanggal 24 itu aku ke Nusa Barong untuk melepaskan monyet-monyet yang dulunya bekas topeng monyet yang disiksa selama bertahun-tahun harus dilepaskan ke alam. Saya sama teman-teman JSI Jaringan Satwa Indonesia. Ya kita sering bareng lah. Itu ada dokumenter ya kamu? Saya buat visualnya. Tujuan visual itu kan untuk menyadarkan tadi, menyadarkan bahwa monyet pun ya kan, ya satwa-satwa pun sebenarnya bagian dari kita. Ekologi kan sebenarnya satu, yang membuat terpisah kan antara manusia sama monyet, manusia sama pohon. Sebenarnya kita semua satu. Kalau satu rusak nggak ada yang seimbang tuh. Iya, ekosistemnya ya. Ekosistemnya. Jadi kayak mata rantai kehidupan aja. Iya. Kita bagian dari itu ya. Kita sama satu, jadi kita semua terkoneksi dengan mereka. Orang hutan punah, kita pun ikut punah. Tadi kayak Pak Pu misalnya, monyet-monyet itu tidak ada, akan bergeser juga ke lingkungan tadi. Gitu. Nah, tugas saya hanya tadi membuat visual, dan visual itu menyadarkan bahwa kita adalah saja satu. Kita sebenarnya awam gitu, itu aja sih. Itu saya dulu pernah ketemu di Samarinda juga, dia itu pekerjaannya itu belusukan hutan-hutan dan di setiap tempat itu dia hidupnya itu di dalam hutan dan dalam jangka waktu yang panjang. Itu kayak observasi atau apa sih, kamu setiap project itu memang harus ya ngeblend sama masyarakat setempat atau apa sih programmu gimana sih mestinya? Kalau saya kan sampai sekarang saya ya itu tadi ya setiap orang punya tugas ya. Ya mungkin tugas saya dulu basic saya pecinta alam. Dulu saya pernah ke Semeru, pernah naik gunung. Ya kita dulu happy dengan puncak apa segala macam. Ada masanya ya. Iya betul. Saya tergerak sadar itu ketika saya melihat burung itu saya kira makan tanah. Ternyata dia tidak makan tanah, ternyata dia menanam biji. Kayak gitu. Iya. Nah itu kan ya. Berarti kan dia memberi nanam kan. Ya kan ya. Nanam itu bukan buat dia juga, buat kita untuk bernapas, masukkan oksigen kan gitu. Di situ saya mulai punya peran juga. Iya, selama ini kan orang melihat ngambil burung apa segala macam bla 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 bla. Ya, saya nggak maksa tadi karena kesadaran orang beda-beda ya. Betul. Ya karena saya melihat langsung seperti itu, saya langsung, ternyata satwa pun ngasih kehidupan ke kita gitu. Saya langsung tuh, udah saya berarti ke gunung udah nggak ke puncak lagi nih. Beda lah tujuannya. Iya. Rubah. Akhirnya saya gabung dengan beberapa organisasi-organisasi sipil yang bergerak di satwa, terus ke lingkungan segala macam gitu.
seperti itulah akhirnya saya bagaimanapun saya enggak ini saya masuk ke situ, saya masuk ke beberapa semua organisasi sipil kan kayak gitu, termasuk ke teman-teman pecinta alam pun saya pernah ngomong beberapa itu, kita ternyata punya tugas loh, maksudnya kita itu pecinta alam gitu kan, namanya kita pecinta berarti kan pecinta alam orang yang mencintai dirinya sendiri, ya kan, alam kan kita sebenarnya. Nah disitulah saya mulai tergerak tuh ya ke teman-teman juga, maksudnya ini kayaknya nih alat main kita sudah rusak nih, ya kan, tempat kita ke alam ini pelan-pelan modernitas itu ternyata invasinya kok kerusakan, buang sampah sembarangan, buang apa ngebunuh satwa segala. Kan kita pernah lihat kan burung lagi pada diambilin masa pandemi kan, orang melihara satwa liar ya kan. Itu saya mulai, oh kayak gini. Berarti kan ada yang salah gitu kan, ada yang keliru nih gitu kan. Nah disitulah saya membedakan secara pelan-pelan. Gitu. Berarti membuat sebuah edukasi gitu ya, iya, dengan visual itu. Iya, saya membuat, ya sebenarnya sih hanya menyadarkan, tugas saya ini cuma menyimbangkan aja, menyadarkan gitu. Tugas saya. Menyampaikan aja. Iya, menyampaikan. Mau diterima orang. Urusan mereka kan. Iya. Kalau saya protes, saya capek juga biar nggak sadar. Tapi kan pelan-pelan itu menyadarkan pelan-pelan, entah lewat visual, entah lewat budaya, dan kayak tadi Pak Pu kan lewat apa saja kan, bergerak gitu ya. Di setiap ini itu pasti ada. Ya kebetulan saya di visual, lewat visual tadi, menggendam mereka sebenarnya. Ya. Bener-bener. Dan ini sampai saya wis pirang puluh tahun kan? Aku kalau visual udah 20 tahun. 20 tahun. Jadi 20 tahun saya fokus ke situ karena suka sih. Jadi saya proyek yang tidak ada proyek saya ngerjain sendiri. Basicnya dari passion cinta yang mana? Tadi dari pecinta alam tadi, sering naik gunung, sering ke alam. Jadi dulu kan hutan itu kayak Semeru rumah kedua apa ya? Wah, yang itu kan gitu ya. Yang ketiga itu Aku terus tahu. iya. Jadi saya satu itu saya keren ya. Saya kedua itu Asina, rumah Semeru. Jadi itu dianggap rumah kita juga. Nah kalau rumah kita Alusan itu gimana ya gitu. Aku juga pemikiran ini ya. Oh jadi. Karena waktu itu Tapi itu kasih beda-beda. Iya. Pas itu kita kan rumah kedua Semeru. Jadi main ke Semeru. Padahal cuma santai nongkrong lihat purnama kayak gitu. Dan itu karya-karya visual itu bisa dilihat untuk umum atau cuma bisa dilihat di mana? Bisa di YouTube saya bisa. Di YouTube-nya apa jenenge? YouTube-nya official documentary Lutfi. Official documentary Ya. Lutfi ya. Kok muga-muga ono di caption iki ono link aja gitu. lebih dalam. Nah, ini lengkap ini mari ini nanti rencana. Kalau saya sekarang saya lagi ada tugas penting juga tentang masyarakat adat. Jadi selama ini kayak kejadian kemarin Nikel itu di mana di Sulawesi sampai dia keluar. Kon di kono iki? Bukan saya di sana, maksudnya beberapa teman-teman yang di pedalaman itu ya butuh orang-orang kayak kita gini ya kan, untuk melindungi hutan-hutan mereka. Karena dunia modern itu lebih memikirkan sebuah tadi ekonomi yang besar, tapi nggak dipikirkan lingkungannya. Jadi tujuan mereka adalah menjadi negara superpower, negara paling kaya. Bullshit. Bagi saya peradaban besar adalah peradaban yang mereka mempunyai hutan dan harmonis dengan alam, itu peradaban besar. Kalau peradaban kecil itu adalah peradaban yang dimana mereka lebih menggolkan superpower. Ya sudah ada Rusia, sudah segala macam persenjataan. Tapi mereka nggak sadar tadi yang saya ngomong. Kita adalah alam, ya kan? Ya kan? Kita adalah alam. Orang yang banyak duit apapun belum tentu bisa beli alam. Mereka banyak duit segala macam, pernah mereka bisa membangun hutan seperti itu. Peradaban besar itu bagi saya itu peradaban besar. Sebenarnya dengan perkembangan zaman nggak popo ngambil alam nggak popo saja nih. Asal ya memang keseimbangan alam aja tetap dijaga. Harus. Jadi itu harus ada kesepakatan bersama. Itu enggak masalah alam itu tidak masalah dengan Indonesia aja. Tapi semua bersama, apalagi sekarang perubahan iklim dan mulai, ya kan, hujan. Kalau kita ke petani, pernahkah ngobrol tentang Pak bagaimana alam saya? Wah sekarang sudah nggak jelas. Iya. Contoh, Kayaknya. ya Februari, Januari hujan sehari-hari karena ada yang nggak beres kan? Yang nggak beres bukan aneh, manusianya yang nggak beres. Secara mindset berpikirnya seperti itu. Dan saya waktu itu sempat saya bosan tugas ini bosan lah gitu.
apa bener ya, aku sempat berapa tahun sempat mengalami down loh maksudnya. iya, karena waktu pulang dari Kalimantan itu saya ngeliat kerusakan hutan, terus saya dikasih mendokumentasikan kerusakan hutan se-Indonesia. Saya pernah Soalnya kan itu apa yang kamu suarakan atau yang kamu coba kan feedbacknya kan tidak semasif, maksudnya dengan mereka merusak itu kesadaran mereka ibaratnya like jihad tidak kan semuanya orang yang mau menerima loh Iya. tidak sukses lah, maksudnya tidak kalau saya tidak mudah. Iya. Kalau saya dapat donor waktu itu ya, wah, yang saya lawan, bukan saya lawan sih, yang saya sadarkan itu adalah orang-orang yang dia nggak paham tentang konsep tadi konsep berpikir tadi, keseimbangan dan harmonis itu. Jadi mindset mereka ya bagaimana aku untung, aku kaya, ya kan, dari perusahaan itu segala macam, ya kan, yang pikiran seperti itu, ya kesehatan. Padahal kalau kita mau jujur ya, di hutan itu satu jengkal itu kita ada kehidupan, cacing segala macam, ya kan. Dan sekarang aja sawah-sawah aja pakai pestisida, cacing nggak ono, mati aja dia nggak isi. Maksudnya kita mati aja itu nanti nggak ada yang cacing, iya kan? Iya, bau busuk ya kan, seperti itu. Nah, itu yang benar-benar saya coba pelan. Dulu saya dapat frustasi, apakah saya apakah saya harus jadi teroris? Saya ngomong sama saya kan wah nggak seperti itu juga kan. Jadi harus menyadarkan pelan-pelan. Gitu. Jadi pelan-pelan menyadari kalau kita protes pun akhirnya pun nggak ada solusi. Ibaratnya kita aja ya sama aja kan. Jadi caranya konsisten terus mulai. Iya, membangun kesadaran tadi. Saya membangun kesadaran. Memang tidak cepat ya. Iya, seperti itu. Ini kemarin nanti cara setelah ini rencana aku ada ya ini aku ada beberapa maksudnya yang mau kerjasama. Saya mau mengangkat tentang perubahan iklim tadi ke sekeliling masyarakat adat di Indonesia. Jadi ke daerah mana khususnya kayak suku anak dalam. Saya beberapa kali ke sana sudah. Anak dalam ini Di Jambi. Saya kemarin baru terakhir buat film dengan mereka itu juga sama hutan mereka hancur, terus sekarang mereka itu tadi sumber pangan hilang, terus juga mereka nyamuk udah mulai ini gak stabil lah, jadi kayak gitu. Jadi udah invasi udah arahnya pada ke hutan primer nih. Kalau saya sudah tidak melihat yang merusak lagi, tapi yang sudah ada ini yang hutan-hutan masih bagus, yang dijaga masyarakat adat, jangan sampai hilang ya. Itu saya yang kuatkan bagaimana masyarakat adat, Pak, jangan sampai dijual hutan ya kan. Ini ribuan tahun terbentuknya. Disneyland itu kayak tempat-tempat waterpark atau tempat-tempat wisata itu bisa dibuat, tapi kalau hutan itu harus butuh jutaan evolusi ya kan ya, dan waktu yang panjang gitu, kayak gitu kan. Nah sayanya itu tadi sudah saya gitu aja. Bahkan kalau saya dana dan tidak ada dana saya tetap jalan gitu, kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Semoga-moga kan sehat, Cek. Ono berkelanjutan perjuangan jihadmu. Jihad itu perjuangan. Sebenarnya itu bukan perjuangan, tapi kesadaran dulu ya. Kalau perjuangan kan saya berkorban, itu berjuang cabut. Saya tadi karena membangun kesadaran itu, ayo kesadaran. Jadi nggak usah capek. Iya, jadi ya udah. Oke. Nah, lagi-lagi di bab sing kedua ini sih bisa jadi semoga ada waktu khusus ketemu di sesi berikutnya bersama Lufija dan seluk-beluk perjalanan hidupnya itu tentang alam dan teman-temannya. Karena konyo-konyo musik nggak di HP wakai berarti yo. Sing gak nyekel HP yo. Pakai batin. itu. Jadi pakai telepati. Karena nggak semua orang bisa masuk ke sana di dalam wilayah ini. Jadi nggak semua bisa orang masuk kayak. Walaupun pakai kompas ya nggak bisa ya. Bisa. Jadi mereka kenapa nggak tahu lah aku kenapa aku senang dengan mereka ya kan ya. Mereka itu polot dan tulus saya, ya. Dan saya tiap kesana itu selalu ada ngomong. Contohnya waktu saya ke Ambon ke kaki Binaya itu, saya nggak naik gunungnya, justru saya ketemu. Bisa bahasa Indonesia? Gak bisa. Loh, kok ya apa kan ngomongnya? Ya itu tadi bahasa isyarat yang bagaimana kita punya satu tujuan yang sama, menjaga mata air, menjaga supaya kita sumber. Kita bahasa penting. Kayak di dalam mana ya bisa bahasa Indonesia. Tapi kan kita ya itu tadi justru aku sangat berterima kasih sama mereka. Pernah kita berterima kasih dengan mereka. Mereka menjaga udara, mereka menjaga mata air, mereka menjaga kehidupan. Pernah kita berterima kasih dengan mereka. Halo orang modern, pernah nggak berterima kasih? Iya kan? Iya kan?
Pernah nggak berterima kasih kepada mereka? Nggak pernah. Tujuan mereka kaya, tujuan mereka wah punya mobil mewah, ya emang masing-masing. Iya. Tapi tanpa alam selesai kalian. Selamat ya ngomong udah. Selesai kalian. Kayak gini guys. Saya dan anak cucu juga. Selesai kalian. Karena dengan perubahan iklim aja teriak panas, ya kan? Saya kalian. Teman, lu bijak Rastafari. Jalov. Hujan artinya air aku tanah udara. Ya boleh. Kita kan sebagian dari 4 unsur kan. Alam. Kembali ke alam. Keren. Makanya pecinta alam. Cek tunatur. Oke bro ya. Sing Mas Lutfi cukup ya. Kita bergeser ke orang yang ketiga ya. Berarti komposisi ini api bu gak ketok bu kan bu. Rada rene bu. Jadi tiga ini semuanya karakternya so beda-beda. Jadi keren ya. Di sebelah kanan lagi ada namanya Mas Ivan Kurniawan atau lebih familiar dengan nama Ivan Kebo atau Ivan Kipalo yang dulu dari pecinta alam menjadi seorang pengusahawan. Ceritanya ya Pak Lur, kabari? Alhamdulillah. Ini mumpung dia hidupnya sekarang di Balikpapan di daerah apa bu? Nih Gunung Gutu. Sepinggan ya, Sedak Sepinggan itu punya usaha interior ya ngarannya apa? Mebel. Jadi teman-teman yang di Balikpapan behind the board, dulur-dulur di Balikpapan nih dan para pengusaha-pengusaha sana butuh apa tempat usahanya apa main di dekorasi sekarang tak promosi ya Pak Bu kabarnya apa yang kamu kerjakan akhir-akhir ini ya? Saya mulai jauh sebetulnya dari kedua teman-teman ini ya, tapi cuman nggak jauh juga dari perhatian sosial. Kayak lingkungan alam ini juga perhatian sosial. Tapi aku lebih pada beberapa teman-teman yang trouble hidupnya itu kayak kita kumpulkan. Jadi mereka bekerja di tempat kita. Secara tidak sengaja ya? Kita nggak mau tahu kamu dulu mantan perampok kah, pencuri kah, atau penipu kah. Dan rata-rata memang di tempat kerja kami ya diberi orang-orang seperti itu. Iya, ya dititipi ngono ya. Ya. Tugasmu. Ini kita kerja bareng, cocok, kita bareng, kerja bareng ya penghasilan untuk bersama. Kok apa sih yang membuat kamu ya lah aku wong awam biasanya tahu dia seluk-beluknya ruwet. Kok kamu sih ngekei kesempatan atau mau menerima mereka jadi karyawan? Ya, aku coba sebetulnya kan ya kembali ke basic kita tahu bahwa sebetulnya itu kita membangun prasangka baik. Alam itu selalu berprasangka baik. Pohon itu selalu punya, hewan atau apa itu selalu berprasangka baik, dan itu coba kita tumbuhkan di tempat usaha. Itu terutama aku sebagai owner ya di tempat itu. Jadi entah nantinya ketipu atau apa. Nah, itu ditusuk dari belakang. Efeknya tapi bukti ya saat ini kita masih serta jalan usaha kita. Gak bisa pindu padahal mereka. Wah, betul. Tapi hingga sampai pada karyawan sendiri mau merusak usaha kita bersama, nggak ada seperti itu. Yang jelas kalau mereka tidak sevibrasi atau sefrekuensi dengan kami yang ada di tempat kerja ini, mereka akan terpental pergi. Dan itu tidak sedikit, banyak juga seperti itu. Di rantau itu ya pengalaman uripe akeh. Lebih banyak. Apa kira-kira kayak bocoran didik lah kan perjalanan mungkin mulai teko musik, teko tadi MC di sana, dari MC dari penyiar TV, Dari radio, aktivis ya kan. Sempat wis macam-macam aliran dulu. Cuma coba akhirnya kayak wis sudah menemukan ya apa sing bisa dibagi ke kita kira-kira apa kan perjalanan. Passion itu tidak bisa dibohongin, karena itu mungkin kultur dasar dari setiap individu itu punya passion masing-masing dan punya data pribadi masing-masing dalam setiap perjalanan hidupnya. Seperti awakmu, Pak Pul, Lutfi punya data masing-masing dalam hidup mereka. Mereka punya perpustakaan masing-masing, nggak bisa disamakan dengan kita. Kemudian dalam perjalanan tertentu, nah ini fungsinya, jadi kita ngumpul bersama, ini kita saling bertukar data. Dan itu yang terjadi di tanah seberang itu coba kita bangun. Dengan dasar berbaik sangka, itu Pak penting. Iya. Kita ketemu dengan seorang mafia pun tetap harus kita bangun itu baik sangka. Berpikir positif. Berpikir positif. Bener.
dia juga mengambil unsur dari alam sih sebetulnya, karena ya basicnya dia tulen nang alas gitu loh. Sebetulnya aku nggak sepakat ya kalau ada pernyataan bencana alam itu, aku nggak sepakat. Kok begitu kejam gitu loh alam dengan menuduh alam ya. Lah, iya. Kayak kata ininya ya. Oh iya benar. Itu kan. Sebenarnya kita ya. Iya. Ya seperti halnya Semeru mengeluarkan lava, mengeluarkan lahar, mengeluarkan erupsi itu kan sebenarnya kan berkah juga toh. Coba nggak ada pasir Semeru terus Oh iya. Nah, Bener. perkara ada korban itu memang dia nggak mau geser dari situ, udah dari Jalan ini ya ya. seperti itulah. Benar. Juga. Oh, banyak hal ya. Ya, jadi akhirnya kita sama-sama ngajeni ya, ngajeni menghargai Ya. setiap pertemuan dengan siapapun. Seperti yang biasa, yang beberapa hari ini karena aku mulai lagi nih mendit, akhirnya ya hiburanku ya akhirnya main ke situ. Saya sayang sekali sendiri dan momen saya memberi makan pedas itu tidak dapat di Balikpapan. Di Balikpapan ada yang namanya bekantan, tapi mereka tidak bisa sedekat seperti ini. Makatan. Ya, dengan manusia sebelum bisa hidup berdampingan. Ya, betul. Malam ini luar biasa ya. Semuanya nggak ada yang kebetulan ya. Betul. Kita bisa ketemu dan ngomong. Saya banyak inputan. Karena yang mereka bicarakan itu bukan ranah saya. Tapi saya cuma jadi pendengar setia mereka bercerita. Apa meneh sing iso dibagi jak kebodek paran apa nih. Kan setelah balik nang ini apa yang kamu rasakan? Ono mesti ono sesuatu. Apa? Saya dapat banyak. Oh. Jadi aku mudik mulai tanggal 8 itu, kemudian aku pergi ke Bojonegoro, di mana bapak saya bercerita tentang kondisi. Bapak saya dulu berhutang itu. Untung deh gak cerita aku waktu mudik dengan membawa hasil. Dia bercerita tentang hutan yang dijaganya dulu pohon besar segala macam. Di sini? Di Bojonegoro. Bojonegoro wingi ya. Ya, kemarin sampai nggak pulang di sini di Mendit di rumah orang tua. Ya akhirnya main ke Mendit Lanang, tempat-tempat. Kan rodo ini ngomongnya rodo banter lho lali aku Mang Bulo. Terus Nah, tempat mata air ini juga aku dapat pelajaran penting hari ini sebetulnya. Dari diskusi aku sering ketemu dengan Pak Po, terutama dengan Mendit ya. Di Balikpapan itu sempat kekurangan air bersih. air bersih. Bersyukurlah ini wong Malang ini gak mati. Oh, alhamdulillah. Air itu harus sangat bersyukur. Di sana kampungan ada namanya Waduk Manggar. Waduk Manggar ini udah menyusut, dia dari sungai dan air hujan aja adanya. Dan itu menyusut berapa persen, hampir 70% menyusut ke tengah. Itu kebingungan orang Balikpapan. Bingungan sekali. Dan airnya tidak bersih seperti di Mendit, Pak. Jadi melalui penyaringan. Kan sumbernya nyebut kok dia loh. Kalau teman masyarakat kota Balikpapan banyak dari itu Waduk Manggar. Dan Manggar Simpannya. Banyak nih asin udah. Oh enggak asinnya. Cuman tingkat kejernihannya jauh daripada Mendit. Aku lihat di sini luar biasa. Bersyukur harusnya orang Malang asli. Cuwilannya surga tenan bener aja. Betul. Asli. Mana surga. Di sana itu waktu mati air itu 3 hari sekali PDAM membagi air. Itu Sama jadi- saiki? Sekarang zaman menurun ada yang 2 hari sekali. Ada yang sudah beberapa. Cuman sing ngomongnya rodo tahun. di dukur sing rodo soro ngono. Dan tidak ada hampir tidak ada ngebor air di sana itu keluar air seperti yang Gede ada gini. di Mendit ini. Saya berani langsung minum, saya berani di sini minum sampai keluar wangian. Karena lihat kondisinya, wah jernih banget. Jernih banget. Ini sebagai Pak Palita sulit. Nah ini kan sebagai contoh sebetulnya ya. Tiap daerah itu bagaimana kita bisa menjaga koyo air. Itu bersyukur ya benar Pak Pu. Pas mewakili daerah banyak daerah ya. Ya. Informasinya iso dadi akeh. Ya karena semua itu kembali ke alam itu tadi. Kondisi alam kita terutama kita lihat di sekitar Malang ini kan banyak gunung toh Mas. Iya. Namanya banyak gunung otomatis banyak tampungan air alam di situ. Akhirnya meresap jadi mata air. Nah, makanya kita bersyukur sekali dianugerahi alam ada Gunung Bromo, Gunung Semeru, Kawi. Gunung Arjuna, Gunung Kawi. Lah ini kan menjadi sebuah bentuk tapal kuda tuh bagi lembah yang namanya Malang Raya ini. Kan gitu lah. Dengan dimana di pantai selatan sana menjadi tempat yang datar yang ada di pinggir samudra itu. Tapal kudanya kan di situ.
daerah Malang ini. Bener. Aku lek karena informasi ini ya, ini malah rasa syukurnya semakin bertambah. Informasi ini, iya bener. Nah, lek orang-orang awam seperti aku ini apa yang bisa dilakukan hal sepele remeh untuk menjaga lingkungan? Ya dengan podcast juga kan sama. Iya. Dengan podcast, dengan lirik lagu, dengan apapun kan sama aja dengan podcast ini kan kamu dengan podcast ini kan kita bisa. Aku sebenarnya jarang sih podcast gini serius sebenarnya. Males aku. Serius. Beruntung ya. Aku sebenarnya aku berapa Iya, kali iya. tunggu beberapa di media seluruh ini aku jarang kecuali Iya. aku teman banget gitu. Tapi ya baru ngerti lek gunung Kak Semeru tok kayak tutup ngono ya. Loh, untuk hari ini kalau memang Arjuna ditutup karena ada persoalan. Mungkin karena hujannya yang ekstrim atau apa. ya. Cuman kalau Kalau Semeru. di kawasan karena setiap gunung ini kan ada penguasanya sendiri-sendiri, ada pemangku pemerintahnya sendiri-sendiri. Seperti Bromo, Semeru itu punya taman nasional, seperti Pulau Sempu itu punya cagar alam. Kemudian ada lagi Arjuna punya taman hutan raya, di mana dinas kehutanan punya provinsi, yang ini kementerian semua, cagar alam kementerian. Terus Gunung Kawi saya begitu besar itu punya perhutani, kalau secara pengelolaannya masuk kawasan hutan lindung gitu loh. Iya Gunung Kawi. Nah kalau yang lain-lain ini hutan konservasi, hutan yang memang dilindungi. Nah itu jadi persoalannya sekarang kalau kembali ke alam semesta itu kan tempat Mandala itu titik tertinggi, pancar dari ini wangi. Pancarnya Jawa ini loh, Semeru tuh Mas. Iya. Yang gunung paling dhuwur dhewe lah, terus kok tutup ae mbok apa. Ya kan gak korek-korek informasi apa ngono Kak lu. Efeknya perekonomian masyarakat lokal kan sing apa biasa terima tamu, warung-warung banyak tutup Pak Ya jelas terdampak toh, tapi kan Oh, iya. mereka kan basicnya petani. Cuman kalau ada pariwisata kan sebagai tambahan. bentuk tambahan mereka, Oh, iya. gitu loh. Kalau dia habis nanam kan pasti nunggu panen. Selama nunggu panen kalau ada Apa? pekerjaan lain kan lah tambahan tuh bagi mereka. Lah sama saja semua Jadi juga dodolan berharap. online ya gak kabeh iso. Lah ya akhirnya yang dodolan online sing wisata petualang Oh, iya. itu kan ya Iya. yang Berdampak. sopir Oh, yang pakai warung, bahasa. bawa. Iya bener. Waduh gak sampai sama udah bener. Cara travel gitu tuh. Hasilannya kurang. Cuma nggak ada yang tanya gitu loh. Sedangkan sama takut opo kalau secara apalah secara dari jauh bro. bukan secara prosedural mungkin ya, secara administrasi mungkin administrasinya yang mengelola di situ, karena ada himbauan dari BPMPG apa itu Badan Meteorologi itu Lagi-lagi gak bahwasanya statusnya Aman. Semeru ini waspada atau apalah. Oh. Lu sebenarnya kalau ngomong status waspada ya semua Iya. gunung berapi ya waspada tuh. Soalnya semuanya aktif deh gini ya. Bromo aktif, Aktif. Gunung Ijen ya gunung berapi. Gunung apa yang nggak berapi sih di tanah Jawa ini? Gunung apalagi gunung Merapi, tapi kan nggak tutup selamanya lah. Terus dampaknya terhadap edukasi misalnya pendidikan. Sampean umai Lombok kuliah nang Malang, terus kepingin nero Gunung Semeru terus gak buka-buka sampai lulus sama yo karo Semeru. Nah itu hanya Karena satu. PAI nanti terus ada 5 tahun tutup sampai lulus kuliah nanti bayi deh. Sebenarnya sih saya juga ada beberapa teman kan berencana mau naik Semeru ya kan. Jadi ini kisah benar kan pas Pak Putu tutup itu ada beberapa teman kan, jadi kita reuni. Aku karena dulu pernah aku anggap Semeru dari rumah kedua. Dulu aku pernah ke rumah badai di sana dan mau mati di sana, iya kan. Terus aku balik lagi di sana karena saking cintanya Iya, iya. dengan tadi Meru ya, maksudnya Semeru tadi. Jadi kan, nah aku juga baru tahu juga tadi pas Ivan cerita ke Bo, Semeru tutup Bu, kayak gitu. Aku nggak tahu waktu itu kayak gitu, karena aku Nggak masih fokus ke situ. Iya gitu, nggak fokus ke situ gitu. Pas tadi coba cerita Ivan tutup berapa tahun Bu? 5 tahun katanya. Kenapa ya kan? Pas aku tanya kan ya, Mulai dari kapan? 5 tahun ini saya wis. aku nggak tahu kan. Aku tanya, loh ada apa gitu? Kan kalau pikiranku berarti kan melihat apakah karena erupsi ya kan ya? Ada sebab lain. Ini Atau hal lain sama-sama atau apa? menerkam apa sih? Iya, jadi
Ya, aku waktu itu mau berencana, maksudnya sama teman-teman dari beberapa teman dulunya aktif di Mapala, ayo ke Semeru yuk gitu. Kan sering nanya kabar gitu. Karena kita pernah dulu mendaki bareng lah. Gitu. Nah, terus tutup itu aku malah baru tahu gitu. Karena saya ya banyak ikatan emosional terhadap Semeru tuh banyak, karena apalagi dulu pernah di Malang ya, kuliah di Malang ya Pak Bu ya, maksudnya Mapala di Malang. Semeru itu udah jadi rumah keduanya masyarakat anak-anak Malang. anak-anak Malang gitu loh. Betul. Nah, saya kaget aja pas itu, oh tapi kenapa kok Bromo dibuka ya kan ya? Apa kok Semeru ditutup gitu? Apakah itu karena erupsi atau gimana atau apa? Nah, itu tadi seperti apa gitu kan gitu. Ya akhirnya aku tanya beberapa temen, tanya Pak Bu gitu, statusnya waspada gitu. Seperti itu sih gitu. Itu aja sih. Pengaruh, secara psikologis aku rasa itu pengaruh Pak. Ketika kita jauh dengan alam, selalu berhubungan dengan kredit kehidupan kota itu terhadap psikologis itu aku rasa sangat berpengaruh loh. Itu nilai pengaruh juga mungkin ada ya psikologis ya, ketika pendaki apa teman-teman yang pingin di sana itu membaur dengan alam, kemudian terbengkalai nggak bisa pergi ke alam, tidak bisa berdekatan dengan alam, dapat vibrasi positif dari alam, itu sangat pengaruh kehidupan Iya kota. jelas dong. Sangat Jelas. pengaruh. Karena kalau menurut pendapat saya gini, semua masyarakat terutama jiwa-jiwa muda, semua individu itu kan ingin punya pengalaman toh. Yang namanya pengalaman itu kalau sudah ngalami baru bilang sudah pengalaman kan gitulah. Nah, mereka kalau ingin dapat pengalaman kalau terus sarananya tidak bisa didatangi terus bagaimana? Sedangkan pertanyaannya sekarang setiap ada kejadian di lereng Tenggara, ada erupsi, ada apa yang memang memakan korban di situ, tapi kan kita tidak pernah jumpai dampaknya terhadap di area yang memang dijadikan jalur pendakian gitu loh. Bahkan nenek moyang dulu ada yang namanya sekarang Arcopodo, itu arca di bawah kaki Semeru persis itu dibuat untuk ditaruh di situ. Kemudian di Kran Kumbolo dengan air danonya yang sebegitu besar, ada inskripsi tentang tirta atau air suci di situ. Lah berarti kan leluhur nenek moyang kita dulu sudah datang ke situ. Lah berarti kan kenapa ini ditaruh titik-titik yang dianggap penting itu kan berarti dianggap aman ini. Apanya yang ditakutkan untuk tidak boleh naik Semeru? Sedangkan alam ini diciptakan, gunung ini diciptakan alam untuk siapa? Wong niat kita datang ke situ juga nggak bergaji pohon atau bakar hutan aja loh. Nah ini kan sangat penting sekali bagi edukasi bagi anak-anak kecil. Taruhlah sekarang oke Semeru nggak boleh dinaiki tapi Ranu Kumbolo lah dibuka. Anak-anak umur 5 tahun apa alasannya anak 5 tahun nggak boleh kau le, sing anak biasanya dedean mesak murut dong. Iya sekarang ini kan total ditutup total. Sudah berjalan 5 tahun memang alasan pertama mungkin COVID. Terus dilanjutkan dengan adanya erupsi terus ya tapi kok keterusan. Padahal yang saya ingat dari dulu yang namanya Semeru itu ditutup itu hanya 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Setelah itu April dibuka. Kenapa ini? Karena pemulihan ekosistem itu tadi 3 bulan dikasih kesempatan untuk ekosistem pulih, tapi harusnya April dibuka dong. Ini kan menyangkut juga aja itu orang banyak dengan berbagai macam rentetan kepentingan masyarakat untuk ngisi perutnya itu tadi kan gitu lah. Mungkin di sekitar itu ya belum bersuara keras mungkin ya, belum ada protes kali ya. Ya mungkin juga belum kepikir atau belum terima. Nah, karena sebenarnya sudah ada Bromo kalau urusan orang-orang yang cari nafkah dari transportasi kan masih bisa tapi kan kalau jiwa-jiwa pengalaman bikin pengalaman ya jiwa-jiwa petualang kan ya. Iya. Lah gitu loh. Karena ini pendidikan juga bagi masyarakat. Kamu gak akan mencintai lingkunganmu kalau kamu gak kenal apa yang kamu datangi, kamu hati istilahnya kan gitu. Nah, ini ya sekedar apalah, ya unek-unek aja ini. Ya semoga aja pihak pengelolanya mau membuka diri atau teman-teman yang ada di Malang ini juga tanyalah minimal. Kita nggak perlu harus konfrontasi toh, tanya dengan cara baik-baik, bikin mungkin teman-teman Mapala bikin persatuan, tanya sama-sama tanda tangan, tertulis di situ. Takutnya nanti tuh kan? Ya kalau sama pengelolaannya Taman Nasional,
apa masalahnya kan gitu lah. Kalau enggak kan ya kita bantulah bapak-bapak itu kalau misalnya enggak bisa jaga hutan kita bantu menjaga hutan. Kalau takut hutannya Harusnya bukan hilang. Semeru aku yang ditutup. Tambang-tambang ilegal. Iya toh? Tambang-tambang ilegal. Itu sih harusnya ditutup. Iya. Iya betul. Tapi menarik sih, maksudnya ya gunung itu dalam artian kalau dulu kan pasti tiap gunung itu punya upacara sendiri, Ya, punya karakteristik ya. punya karakteristik Tradisi, iya tradisi sendiri. Itu juga dulu tuh kan penghormatan terhadap leluhur kita kan dulu hormat terhadap gunung kan. Saat itu pasti ada jejaknya. Kayak di Semeru waktu aku dulu tuh pasti ada kayak bejana apa segala macam. Berarti kan gunung itu tempat buat ritual kan. Dianggap suci. Dianggap suci gitu. Nah, itu pun apa maksudku, dan itu pun ada beberapa ritual yang memang harus didaki ya Pak Bu ya. Maksudnya harus dilakukan. harus dilakukan gitu loh. Kayak gitu. Dan saya ada beberapa yang emang mereka apa aktif kayak di mana di Cerme segala macem ya kan. Mereka ada ritual ke gunung, masih ada lah seperti itulah kayak gitu. Ya, Dulu sempat ribut dengan geotermal juga kan, saya sempat kesana juga kan. Ya mungkin itu yang harus kita lakukan. Ya. Barangkali Ya. kegiatan tradisi baik Ya. meneruskan meneruskan leluhur leluhur kita. Mungkin di Kumbolo apa Ya. ayo kalau memang kita jadwalkan Nah, sama-sama. kayak gitu. Jadi kalau apa ya maksudnya dulu kan kalau ya kalau sekarang itu yang masih diritualkan kayak kasada kan tuh ke gunung ya. Iya. Itu kan sebenarnya ritual kuno itu sebenarnya. Kalau kita telusuri lah, kita telusuri itu ritual kuno. Dan itu cuman ada di Indonesia ya, seluruh Indonesia itu mereka yang masih tradisi itu di Bromo, suku-suku Tengger. Tapi ada beberapa juga kayak di Flores segala macam, tiap gunung meletus mereka melakukan upacara ritual adat. Seperti itu. Ada seperti itu juga. Jadi, nah itu tadi ya bisa tadi kegiatan seperti itu. Bagaimana tadi kita bertanya dengan masyarakat, apakah dulu pernah ada ritual gunung? Pasti ada dong ya, pasti ada ya. Ya, Karena di Bromo kan Ada Bromo ya? jejaknya. Iya. Kalau di Bromo, Ya. mestinya di Semeru juga ada. Ya, itu Kok dia. ada jejaknya. Nah, ada jejak masa lalunya. Kayak gitu. Karena kan gunung itu kan simbol, makanya kayak tumpang itu kan sebenarnya simbolnya gunung. Iya kan? Kita sangat beruntung sekali ya, maksudnya di Indonesia itu yang dominasi sebenarnya gunung Nusantara. Ya, betul. Kita didominasi sama gunung-gunung berapi. Dan kita ring of fire. Iya kan? Sekarang kita lihat kan bencana di mana-mana segala macem, ya kan? Nah, orang dulu kok bisa beradaptasi, berharmonis dengan alam tadi kan? Dan mereka ada ritual tadi, ritual penghormatan, bukan penghormatan. Jadi penghormatan itu bukan dianggap tanda kutip Tuhan atau apa, tapi sebuah harmonis tadi, dan mereka itu Terima kasih. satu aja kan? Rasa syukur. Rasa syukur dan berterima kasih tadi. Iya, iya. Karena Benar-benar. dengan adanya gunung-gunung tidak meletus, kita tuh bersyukur gitu. Dan berterima kasih, apalagi sudah berkontribusi alam itu Iya, terhadap kita ngasih itu besar kita. sekali, Nah, panen segala macam. Apa yang ditimbulkan dari keberadaan Gunung Semeru akhirnya kan karena seringnya adanya erupsi berupa abu vulkanik yang larinya ke selatan, akhirnya ada sekarang paling enak kopi, katanya kopi Damping. Nah, bener, itu yang bener, membuat bener. alamnya menjadi khas kan di Iya, situ. iya, bener. Nah, itu. Nah, makanya kan gunung Sampai itu ke ya. gunung itu berkontribusi sebenarnya. Itu kita nggak pernah tahu ya. Iya, Iya. bener. Ya kan? Gunung itu berkontribusi terhadap kita manusia. Semua apapun kita berkontribusi gunung itu. Bukan gunung itu bukan suatu benda mati, bukan. Mereka makhluk hidup juga yang memberikan kontribusi terhadap kita, kayak gitu. Makanya dulu leluhur kita selalu ada napak tilas ke gunung. Makanya banyak jejak maupun candi, maupun kerajaan, maupun segala Iya. macam ke gunung di gunung. Kemudian berundak. Kemudian berunak gitu. Berarti kan ada sesuatu di gunung kan. Iya kan? Nah, itu yang Betul, tidak bisa terpikirkan dalam- gitu kan, karena tadi masyarakat modern itu melihat semuanya dengan material, keuntungan. Iya, iya, Kita kuliah, sekolah diajarkan melihat iya. Nominal, jadi dokter, angka. nominal, Iya, angka, ya kan ya. Hari ini itu Hari yang jadi ini. penting adalah Nah. nominal angka. Kamu kalau tidak 12, kamu kalau Hmm. tidak 1 miliar, kamu tidak manusia kan? Nah, Iya, iya, iya. iya. Sampai negara pun konsep berpikir pun seperti itu, akhirnya menjadi negara yang super power,
negara yang kaya raya ekonomi. Kalau kita ngomong ekonomi, kita sangat kaya sekali dengan adanya tanah gunung berapi ini, tanah-tanah gitu itu Jadi apa saja. jadi apa saja. Tapi cuman apa kita bisa berterima kasih terhadap gunung itu. Ya, ya. Dan itu leluhur itu sudah melakukan itu di zaman itu gitu. Benar. Di zamannya itu udah melakukan itu dan berterima kasih. Makanya nggak salah kalau kerajaan-kerajaan kita itu besar. Dari mulai Sriwijaya, Mataram kuno, dan mereka selalu cari-cari ke gunung. Ya. Iya. Iya kan? Karena dengan adanya gunung itu akhirnya muncul abu vulkanik menjadikan mereka jadi hutan, akhirnya hutan menampung air jadi mata air, tanahnya jadi sumber. Kalau tempat yang indah banyak di dunia ini, tapi Banyak. indah dan murah hanya di Indonesia. Iya. Jadi dan itu gunung itu simbol kita banget gitu. Gunung itu simbol kita banget. Aku pernah juga dari beberapa peneliti kenapa Mesir itu kok simbolnya gunung itu. Iya. Piramida. Dan kita dari dulu itu kaya dari gunung berapi. Jujur kalau kita ulas lagi lah, kalau mereka teman-teman yang punya data atau mau mencari silakan. Kita kaya itu dari gunung berapi, Iya. dari gunung-gunung itu. Kalau mau diulas, mau mencari data-data arkeolog atau apalagi itu ilmu-ilmu tentang gunung segala macam. Sederhana saja, ada gunung pasti ada sawah. Iya. Wis, Ya. itu saja. Ya, sawah ini kan Pasti subur sekitarnya. sumber makanan bagi rakyat, sumber makanan bagi manusia yang Bener. kalorinya tinggi. Sangat beruntung lah kita lahir di sini, ya kan? Ada di tengah gunung-gunung berapi. Oh iya kan semua gunung berapi. Iya. Hampir semua tanah di Nusantara kan dari gunung, vulkanik. Ya kan? Kayak gitu, dan kita sangat beruntung sekali kita dikelilingi gunung-gunung itu. Iya, itu rasa syukur ya bener. Aku baru mikir iya gak sampai sama loh informasi yang selama ini, karena aku juga agak berkutik di kono ya. Ndelok gak di kono ya. Sawah, kita aja 90% tubuh kita adalah air. Makanya tadi Ivan cerita di Balikpapan tanpa ada air rasanya gimana. Padahal 90% tubuh kita adalah air. Makanya gunung, air segala macam sangat dihormati, bukan disembah. Ya kan? Tapi Ya, dihormati keberadaan mereka gitu. Dan mereka bagian dari tubuh kita. Bagian tubuh kita, air kan tubuh 90% kita butuh air dalam tubuh kita. Tapi apa kita pernah merawat ya? Ya, Ya kan? makanya. Kita nggak jauh-jauh. Jadi karena kalau kita hitung berapa mata air yang mati, sumber air yang mati. Kalau di data ya. Iya, kalau ada nggak pendataan mapping untuk semua mata air? Khususnya di Malang. Oke, Ya mungkin lebih juga seperti kita di Penajam, Pak Darman, ada satu mata air mati karena ditambang. Iya. Nah, Aku pernah ngalamin sama itu- Ipan itu. waktu kita bikin film di Mungkin mata air bisa mati ya. Mati. Mati ku banyune gak ono nandi gitu. Kan ditambang. Ditambang. Air Ini melebar ke sana. Saluran Air air ini ada. habisin. Air itu ada dua, air permukaan sama air bawah tanah. Seperti air yang muncul dari mata air mendit ini air bawah tanah. Air bawah tanah itu air yang bagaimana? Air yang turun dari lereng gunung masuk ke dalam tanah. Kemudian di bawah membuat satu pipa lah istilah jalur. Alamiah ya. Kebetulan munculnya di sini. Oh, iya. Itu air bawah tanah. Iya, bener. Satu lagi air permukaan. Air permukaan ini dari mana ya? Dari lebarnya hutan. Iya. Begitu air turun masuk ke lereng ada di Difilter hutan, ya. difilter sama pohon akhirnya Iya, jadi bener. air terjun jadi Iya. apa itulah itu di permukaan. Rezekine kene dipilih metune nang mendit ya. Nah, itu kan anugerah alam itu bukan. bener. Ya, gitu. Iya, Malang tuh termasuk beruntung ya dalam artian makanya kerajaan Tugu Subur di sini hampir semua dikelilingi gunung kan. Berarti kan wah, peradaban besar tuh kan dikelilingi gunung. Ya, ada bener. ya kita lihat Singosari ya kan. Ya, Itu Kanjuruhan. Kediri, Kanjuruhan. Ya bersyukurlah orang Malang masih. Makanya Bersyukurlah orang Malang. Mojokerto, Majapahit dan dalam artian ya itu tadi karena tadi dari gunung berapi itu gitu. Gunung-gunung berapi di sekitar kita. Aku pernah ngalamin soal sama Ivan itu waktu itu kita bikin film ya, ada 99 hektar hutan mau dibabat. Berapa kehidupan yang dihancurkan itu? Termasuk mata air ya. Ya.
termasuk bakau tua, termasuk satwa bekantan, termasuk ikan ya. Iya, suwake sing Iya. korbane akeh lah. Itu nggak manusia aja korban, tapi Iya, semua betul. makhluk hidup itu yang manusia tidak bisa ciptakan. Ya. Kalau manusia bisa ciptakan, monggo ya. Oh, sekarang udah ada cloning ya. Apa? Cloning udah ada sekarang cloning. Tapi Gak iso lah. iya, tapi maksudku itu tadi bisa nggak tadi semua di cloning gitu loh? Iya, Oh ya, bisa nggak ilmu pengetahuan cloning semua tadi? Yang jelas sistem kehidupan akan hancur. Kan aja udah nggak berimbang gitu. Gak iso, gak iso. Ya kita tidak bisa sebetulnya menghentikan kerusakan lingkungan, tapi Nah, memperlambat ya kan. Nah. 0,0000 sekian persen kita bisa memperlambat itu lumayan lah. Iya, iya. Tujuannya kan maksudnya kayak gini kita kan tujuannya buat keturunan tadi kan maksudnya. Ya bukannya kita melawan juga, tapi yang bijaksana lah, yang seimbang itu tadi, Iya, yang harmonis tadi. Karena kalau kita menentang hanya sekedar menentang, tapi dunia, negara juga, masyarakat juga butuh. Ya. Misalnya bahan-bahan yang ditambang itu tadi. Ya. Tapi kalau semua dihancurkan kan ya enggak. Ya. Nggak Ya, bijaksana. boleh lah. Bijaksana. Bener. Ya mau sak cukup. Nah, kan semua kan ada kasihan Seperti Ya. di Kalimantan Timur itu salah satu permasalahan juga besar tuh lubang tambang yang mereka tidak Oh, selesaikan. iya, ya kan? betul. Anda pernah sendiri hidup di Iya, Samarinda, iya. berapa korban mati di lubang? Ini apa namanya nih? Setelah ini observasi apa reservasi apa reboisasi apa sering. Biaya restorasi. Biayanya akeh gitu aja. Iya. Nah itu tadi kan restorasi kan dan butuh jutaan tadi kan, alam kan dibentuk jutaan tahun ya, maksudnya udah berjuta-juta, bahkan satwa pun dibentuk jutaan tahun evolusi lah. Dan itu yang harus kita pikirkan sebenarnya. Kita ya peran kita sih sebagai manusia harus dipertanyakan juga. Peran kita jadi manusia itu apa sih sebenarnya, itu yang harus dipertanyakan secara dalam ke diri kita. Nggak sekedar apa tadi material tadi kan, nggak sekedar material, nggak semua bisa dihitung dengan angka kan. Iya. Kalau kita valuasi ya, kalau kita hitung valuasi berapa oksigen yang kita hirup, kita bayar pakai token gimana? Ayo, Iya. ya? Tas Ayo. muncul nih bang di Instagram yang muncul nih bang, ngomong nangis ya. Ayo kita hitung, kita valuasiin kalau kita ngomong angka. Ya, kita valuasiin semua oksigen yang kita hirup, kita angkat kayak token, kayak pulsa. Ayo kita valuasiin alam. Air kita valuasi, berapa yang keluar? Air udah mulai itu. Tapi kan di komoditas tertentu yang akhirnya dibuat apa? Dijual kan. Iya, di meteri. Iya. Dan berapa sumber-sumber pun dikuasai. Udah dimulai dimonopoli kan? Dikomersialkan. Iya, dikomersialkan. Nah, kalau kita mau hitung negara seperti itu, kita dengan alam dengan segala macam, coba kita valuasi. Kita hitung dengan angka. Kaya kita kalau hitung valuasi. Kayak gitu. Kalau kita mau hitung-hitungan angka, kalau ngegolnya seperti itu. Dan kita berhutang sama orang-orang masyarakat adat, orang-orang tanam, orang-orang sekitar gunung. Dan kita sangat berhutang dengan mereka menjaga tanpa mereka kita harus membayar. Coba kalau mereka menstop semua sumber air, khusus buat orang desa aja, gak usah orang kota. Iya. Iya. Nah, juga sebetulnya menjadi PR ya untuk apa mereka yang memiliki paket-paket healing ke gunung, bukan hanya sekedar wisata, tapi Iya, membangkitkan kesadaran Ono muatan edukasi ini ya. Itu penting, itu penting. Bener. Tidak Jadi orang hanya kota seneng-seneng. betul, orang kota kredit sekitarnya 1 tahun kemudian dia liburan ke gunung hanya sekedar ya fun aja, tapi tidak membangkitkan rasa kesadaran kan. Betul. Jadi PR sebetulnya. Bener. Terus sekarang aja udah tren kok healing ke gunung, Ya, healing ke. iya. Berarti kan sudah. Tapi teko delon-delon itu mesti Iya. kalau muatan edukasi. Iya, dalam artian mereka ke sana kan mereka butuh tempat ya. Iya, betul. Berarti kan mereka bagian alam. Mm. Iya kan? Kok aku pengen ke pantai, kok aku pengen ke gunung. Dia nggak ngerasa bahwa kita adalah bagian dari alam itu loh. Ngono isine resek tok. Nah, itu kan kita bagian dari alam itu. Jadi tiap manusia pasti punya medan magnet sendiri. Dia harus pengen ke alam. Stres dikit pengennya ke alam. Berarti kan dia emang unsurnya alam gitu. Iya. Iya kan? Unsur alam. Nah, tapi banyak yang nggak menyadari bahwa kita sekedar wah lihat ini indah segala macem. Tapi dia nggak ngerti bahwa apa aku kenang alam itu apa? Iya kan? Berarti kan banyak orang sakit Pak Bu. Ya. Kalau kita udah duluan sakit sebenarnya. Jadi kapan Semeru dibuka? Tapi kita duluan kita sakit sebenarnya. Karena waktu itu kan kita Mental udah sakit, kita ke alam itu udah sakit ya. Bukan berbalik Semeru. Nah makanya kan
itu tadi kembali ke Semeru kenapa nggak dibuka? Manusia pada sejatinya butuh alam tadi untuk tadi apa mengobati dia apapun lah gitu. Maksudnya mengobati dia kejiwaan mereka segala macam dengan tujuan apapun lah. iya dengan tujuan Untuk- apapun bentuknya mau dia melihat keindahan atau tahu stresnya hilang utangnya hilang wah itu utang wake ya kan apa namanya ngono utang Saat itu hilang ya. Balik stres. Itu ngono kita aja kan wake curhat atau enggak aku kan ya wah utangku wake ini terus ayo nang kono ae nang alam nang gunung ya ajak nanti enggak alam selesai di situ Mudun stres. tapi minimal Iya, ketika iya, dia iya, turun dia punya ide tadi kan wah aku harus ngapain Punya ya? gagasan baru. punya gagasan baru gitu. Bener. Iya, ya apa iya ngono. Wah, iya dia semangat lagi. Ada solusi ya gitu. Orang stroke aja aku punya sahabat stroke ya kan. Dia stroke. Wah, tuh segala macam. Tak ajak nang alam. Sembuh, Bos. Oh ya. Iya, temenan. Tak suruh jalan nyeker, sembuh. Aku begini gini. Nah, iya tak ajak aku sampai diomelin sama istrinya. Kok niku ngajak nang alam. Loh, obat yang paling bener itu alam. Sebenarnya alam itu obat sebenarnya. Itu yang nggak disadari manusia itu. Aku sing alam turun itu tahu aku obat. berobat rono rek. Iya, coba sekali-sekali. Iya. Sekali-sekali itu melihat kalau di pantai melihat apa? Sunset, sunrise, terus lihat laut, lihat ombak. Ke gunung tuh lihat apa? Suara-suara yang harmoni, kabut apa segala macem. Iya. Itu kan obat Sebenarnya sebenarnya. kudu didampingi Secara lek dasar. rono cek ono informasi ngono dadi bener-bener gak mek asal dolen cangkro kopi. Itu juga ketika ngopi kita ngobrol kan suasananya juga enak. Iya, Itu iya. mengobati kan ya? Iya di kakak saya loh mau ngumpul gini kapan kita bikin Iya, acara adat yang Oh, sifatnya itu. ya di Ranukumboro didokumentasi dengan baik wah, Apik iya. ngelibatno adik-adik sak Malang Nah, iki apik iki ono gagasan. Solusi. Jadi ngobrolin solusi ya. bareng-bareng. Berarti kok iso podcastnya judulnya apa? Judulnya Semeru kok tutup ngono. Tutup tambang buka Semeru. Ya itu menarik tuh ya. Menarik ya. Aduh, judulnya sangat ditutup tahu kalau Semeru. Itu pasti viral kalau maksudnya dalam artian ya maksudku judulnya apa itu tadi kan kenyataannya di lapangan semua tambang-tambang dibuka untuk membangkitkan ekonomi tapi kok kenapa Gunung yang alam masyarakat yang datang untuk tidak merusak kok. iya kok ditutup gitu Iya, iya. nah itu kan pertanyaan tuh ya nah itu menarik sih gitu. Asik iki judulnya rek. Medeni judulnya asik iki. Iya. Ya karena tadi aku ngomong kan bahwa manusia Seperti- butuh alam. Channel-channel YouTube itu ya, yang mereka pendakian eksplorasi alam, ya mungkin bisa dikasih muatan-muatan edukasi ya. Itu penting itu. Penting. Penting masalah air, masalah Perlu ya peran semua mengambil bagian peran walaupun sedikit itu penting. penting ya. Iso aku ya mek ngene tok. Tapi intinya memang manusia adalah alam itu sendiri. Bro. Manusia itu alam itu sendiri. Makanya wis akeh sing gremeng-gremeng pengen ngajak sifatnya ritual adat. Misalnya judulnya sedekah bumi apa, iya. tapi Bener-bener. ini adat. Nah, tapi syukur-syukur sing hadir di sini adalah yo berbagai elemen. Iya. Nah, sing kok nek kono gawe tumpeng ya apa lah Nah, ini itu di Gunung Kawi saya pernah hadir acara bersih desa. Jadi mereka sumber air dilindungin bersih desa. Ternyata kan pelan-pelan tujuannya mengedukasi sebenarnya. Bu, ya. Bersih desa itu ternyata tujuannya itu di mata air saya dilindungi. akan melestarikan Iya, melestarikan mata air gitu. Itu sebenarnya ajaran kuno juga itu, tradisi dari turun temurun kan. Ya. Mereka masih ada ya, makanya desa-desa yang melakukan bersih desa itu termasuk apa ya bagi saya? Ya itu tadi termasuk bagus lah, maksudnya masih melestarikan tadi adat tadi. Itu bersih desa segala macem. Saya beberapa kali tuh melihat itu ada tari topeng, ada kesenian mereka guyup rukun ya kan. Terus mereka membagikan hasil-hasil panennya, hasil segala macem, mereka makan bareng di sampingnya mata air. Itu bagi saya wah gila ya kan maksudnya. Ya. Saya yang lahir di mana di perkotaan dengan gang-gang segala macam ngelihat kerukunan kayak gitu Iya, saya iya. langsung takjub gitu ya langsung dalam Iya, takjub itu bener. wah mereka ini nggak sekedar bersih desa tapi mereka juga melindungi mata air gitu upacara adat bisa tadi. saja kita bikin tema mendoakan Indonesia Iya, apa. sing Nah, ngomong ini lah. kan Iya. gunung tertinggi di Jawa ini. Tapi Pak Bu saya mau tanya Pak Bu pernahkah ada upacara adat di Semeru selama Pak Bu? Kalau waktu saya selama sih belum pernah ada.
Kalau yang saya selama ke sana belum pernah ada. Mungkin ada orang-orang masyarakat sekitar sana tapi sifatnya keluarga. Paling banyak keluarga yang sifatnya Keluarga dalam ngono. yang maksudnya enggak satu keluarga memang punya nazar atau apa melakukan kegiatan penghormatan kepada apalah jejak leluhur di situ dengan memberikan sajen apa-apa lah seperti itu. Masih kelompok ya? Nah, Masih kelompok. Tapi Bukan, mungkin bukan. karena ono suku adat itu mungkin sing ngarai apa terjaga mesti ya ritual itu ya mungkin ya. iya itu makanya kan bukan ritual, bukan sifatnya masyarakat komunitas bukan, tapi ya keluarga-keluarga kecil gitu loh atau individu yang sifatnya komunitas ya mungkin ini yang kita gagas. Iya. Kita kolaborasi antara konco-konco Malang karo mbok sapa sing berminat dengan masyarakat di sana. Tapi didokumentasikan dengan baik. Nah, itu belum pernah ada. Nah, itu makanya saya tanya tadi kalau di Bromo kan ada tuh Ya, ada upacaranya. Tenger kan. Pasti aku yakin sih Mas dalam artian pasti ada gitu. Ke Semeru itu pasti ada. Nah, makanya tadi kata Pak Bu masih ada kelompok-kelompok dan famili-famili yang masih melakukan itu. Iya. Tapi ritualnya masih sekitar individu. Ya. Masih dalam kepercayaan tadi gitu. Nah, ini bagaimana membangun sebenarnya tadi Pak Bu itu membangun kesadaran bersama, ya kan? Bagaimana tadi Semeru tadi bisa dijadikan seperti itu. Dan itu juga kalau kita ngomongin cuan buat Taman Nasional, wah seneng banget itu. Kalau kita ngomongin valuasi tadi loh ya. Iya. Tapi maksud kalau untuk ritual adat itu perlu digali lagi tuh. Perlu digali lagi. Jadi digali lagi apakah ya sebenarnya kayak waktu di Gunung Cermai pun mereka akhirnya menggali lagi. Emang pernahkah ada sih di Cermai? Pasti ada, digali lagi sama orang tua itu. Nah, ketika ada, nah udah bagaimana kita kembalikan tadi kan istilahnya. Iya. Menyadarkan kembali tadi ya. Menyadarkan kembali itu tadi untuk peduli terhadap Gunung Semeru tadi, kelestariannya segala macam. Tapi nah ini wis 1 jam 11 menit. Nah, nanti kayak ending yang sudah ketemu pembicaraan kita. Kayak bisa menjadi kayak semacam rencana atau undangan. Nah, entah mudah-mudahan sing melihat iki kok ono gagasan nyata tentang alam dan terutama Semeru. Dimulai dari dulur-dulur yang ada di sini mungkin ada ini statement tambahan mungkin dari Bolo-Bolo sebelum kita closing pertemuan malam ini. Monggo Pak Bu kira-kira. Ya sebagai warga Malang Raya, bagian dari Malang Raya di mana yang namanya Malang Raya ini dilingkupi gunung-gunung tinggi di atas 3.000. Kita tahu ada Semeru, ada Arjuna, ada Welirang, kemudian ada Bromo. Kalau Bromo nggak dulunya nggak meletus ya mestinya lebih tinggi lagi. Gunung Tengger itu. Kemudian ada lagi Gunung Kawi. Nah semua itu kan butuh perhatian kita bersama. Terutama menyangkut soal Gunung Semeru. Ya kami berharap teman-teman yang ada di Malang itu ada sense lah terhadap kenapa Gunung Semeru ini kok sampai hari ini masih belum bisa dibuka secara prosedural oleh pihak pengelola konservasi di situ. Jadi ini mungkin hanya sekedar menyampaikan aspirasi. Semoga bisa saja teman-teman untuk bergabung bersama untuk kalau misalnya tidak bisa sendiri kita bersama-sama. Asik. Terima kasih. Iya. Ya Pak Lubija ono apa? Kalau saya menyimpulkan semua tadi obrolan pancernya tadi kan kita alam ya. Ya. Ya kan kita ngomongin kita ngegibah alam sebenarnya. Iya, Padahal kita iya. ngegibah diri Kerasa sendiri. nih ya. alam. Kita ngegibah diri sendiri. Kalau saya cuma mengingatkan aja bahwa kita sendiri adalah alam itu sendiri. Kita bagian dari alam dan kita alam itu sendiri. Dan kalau kita bisa menjaga diri sendiri, kita juga bisa menjaga alam kita. Ya, betul. Intinya sih seperti itu. Kita menjaga diri sendiri, kita mengenal diri sendiri, kita mengenal alam tadi. Apa unsur alam itu semua ada di dalam tubuh kita, termasuk bintang, termasuk planet-planet lain ya kan, itu ada di dalam tubuh kita. Air yang 90%, tanah, ya kan? Api. Api merasakan panas matahari yang sekarang lagi matahari lagi
lagi marah ya, kita kasih tahu lagi matahari lagi mengeluarkan suar ya kan ya. Karena kita tidak pernah berterima kasih terhadap diri kita sendiri dan terhadap matahari tadi. Seperti itu sih. Jadi kita hargai, kita pelajari bagian tubuh kita. Sebenarnya kita ini siapa? Tubuh-tubuh yang pasti hancur, kita akan kembali ke alam semuanya. Kita lahir dari alam dan kembali ke alam itu aja udah. Gimana Mas Kebu? Aku menemukan ini. Lorinio cedek gak ketok kok lho, Iya, gak iya, ketok iya. lho. Aku menemukan ini apa kalau Mas Lutfi mengatakan bahwa kita bagian dari alam, kalau alam ada trouble, masalah seperti panas, sebetulnya diri kita masing-masing itu punya masalah berarti. Mungkin itu. Ya, kalau misalnya terjadi banjir bandang atau banjir yang tidak berkesudahan, alam bermasalah, jagat cilik dan jagat ageng ini kan selalu bukan sebuah perbedaan, tapi adalah satu kesatuan ya. Berarti kalau ada masalah di jagat sing gede, berarti ya Diri kita ada masalah. ada masalah. Dalam diri kita ada masalah. Bukan Pengobatan masalah tuh ya. Bukan kita untuk menuju orang lain, tapi lebih baik menuju diri sendiri. Ada Apa yang harus masalah. kita perbuat kan gitu. Ya kan? Mungkin itu sih. Oke, nasihat buat saya pribadi dan mungkin yang teman-teman yang melihat nanti ini nggak tahu ada inspirasi apa, tapi malam ini saya harus menutup sesinya karena lek iki lek diterusno sampai subuh gak bakal Hari. ya, semoga ada sesi berikutnya, moga-moga takdir sehat semuanya. Terima kasih banyak yang sudah kita menyempatkan waktu ngopi di rumah Pak Bu. Matur nuwun kopine Pak Bu, suguhane matur nuwun sangat. Nih, wangine dupone iki luar biasa. Dan jangan kemana-mana, di next silaturahmi akan ada siapa lagi? Tetap di silaturahmi. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Luar biasa.